Ya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang GLB, gerak lurus beraturan. GLB, gerak lurus beraturan. Oke? GLB adalah gerak dengan kecepatan konstan. Gerak dengan kecepatan konstan. Gerak dengan kecepatan konstan. Oke. Atau kecepatan tetap. Gerak dengan kecepatan konstan atau dengan kecepatan tetap. Oke. Nah, pada grafik kita bisa gambarkan pada grafik. Oke. Ini adalah kecepatannya, misalkan dalam meter per detik, dan ini adalah sumbu waktu dalam detik. Oke. Jadi gerak dengan kecepatan konstan itu ciri khasnya dia punya grafik lurus saja. Ya. Jadi grafiknya lurus. Jadi kalau misalkan kita punya waktu, misalkan di sini 2, di sini 4, di sini 6. Lalu V-nya di sini tercatat 10. Oke. Maka bisa dibaca apa? Ketika T sama dengan 2 detik, kecepatan sama dengan 10 meter per second. Ketika T sama dengan 4 detik, maka kecepatan juga 10 meter per second. Ketika T sama dengan 6 second, maka kecepatan juga 10 meter per second. Jadi kalau kita lihat diagram dengan T sama dengan 2, V-nya 10. Lalu dengan T-nya 4, juga V-nya 10. Dengan T-nya 6 detik, juga V-nya 10. Nah, ini disebut dengan GLB. Oke? Secara ticker timer, gerakan dari GLB itu bisa dilihat seperti ini. Ya, kalau secara ticker timer, maka ticker timernya itu mempunyai jarak yang tetap. Ya, oke. Anggap ini D1, ini D2, ini D3, maka D-nya D1 sama dengan D2 sama dengan D3 dengan jarak tetap. Oke. Ini ciri khas dari GLB. Ya, secara ticker timer. Jadi jarak antar titik-titiknya itu tetap. Nah, itu disebut dengan GLB. Nah, secara umum GLB diformulasikan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak per waktu. Jaraknya biasanya kita main SI, meter, sedangkan waktu dalam second. Atau bisa ditulis V sama dengan S per T. Oke. Dari sini kita bisa punya, nanti kita punya apa? Bisa juga dihitung nanti apa? Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata. Yaitu apa kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu.
Oke, perpindahan dibagi waktu. Oke, kecepatan rata-rata. Atau bisa dikatakan jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Atau bisa juga dengan cara V1T1 ditambah V2T2 ditambah V3T3 ditambah seterusnya dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah seterusnya. Oke, nah itu kita masuk dalam topik kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu bisa didefinisikan jumlah jarak per jumlah waktu. Itu namanya apa? Kecepatan rata-rata. Oke, seperti itu. Disebut dengan GLB. Oke, kita kembali ke topik berikutnya, yaitu menghitung kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Ingat, kecepatan dan kelajuan sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena kecepatan menggunakan perpindahan dibagi waktu, sedangkan kelajuan menggunakan jarak dibagi waktu. Ingat, perpindahan adalah satuan vektor, sedangkan jarak adalah satuan skalar. Itu yang Anda harus ingat. Perpindahan adalah vektor, sedangkan jarak adalah skalar. Oke. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi total waktu. Sedangkan kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai total jarak dibagi total waktu. Yuk kita lihat soalnya biar kamu makin mengerti. Sebuah benda bergerak dari A ke B 50 meter selama 10 detik. Kemudian B ke C 20 detik, lalu C ke D selama 15 detik. Akhirnya kembali ke C selama 10 detik. Oke. Perhatikan diagram berikut. A ke B 50 meter, B ke C 50 meter, C ke D 50 meter. Ya, di sini ada catatannya, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD. Jadi kalau AB-nya 50 meter, maka ini 50 meter, maka ini 50 meter. Demikian juga di C-nya juga 50 meter. Nah, satu hal yang harus saya tekankan, bagaimana menghitung perpindahan. Oke, kita hitung dulu perpindahannya. Perpindahan itu adalah posisi yang dihitung dari titik awal ke titik akhir. Saya ulangi, perpindahan itu adalah posisi yang dihitung dari titik awal ke titik akhir. Jadi perpindahan itu vektor. Jadi yang ditentukan sangat ditentukan oleh titik berangkatnya ke titik terakhirnya. Kalau kita menghitung perpindahannya adalah AB ditambah BC ditambah CD dikurang DC. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah. Dalam vektor, ke kanan dianggap positif, sedangkan ke kiri atau berbalik arah dianggap negatif. Sehingga kita akan dapat 50 meter ditambah 50 meter ditambah 50 meter dikurangi 50 meter. Sehingga kita dapatkan adalah 100 meter. Inilah disebut perpindahan. Terus bagaimana dengan jarak? Sekarang kita hitung jarak ya. Jarak itu adalah total lintasan yang dilalui dari titik awal ke titik akhir tanpa melihat acuan. Jadi jarak itu bisa kita tuliskan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DC. Kenapa ditambah? Karena jarak adalah skalar. Ya, sedangkan perpindahan adalah vektor. Kalau vektor itu tanda sangat mempengaruhi. Nah, jaraknya adalah, karena ingat jarak adalah skalar, 50 meter tambah 50 meter ditambah 50 meter tambah 50 meter sama dengan 200 meter. Sekarang kita hitung total waktu. Waktu waktu termasuk skalar ya. Jadi total waktu adalah TAB ditambah TBC ditambah TCD
BCD ditambah T BC sama dengan AB nya 10, BC nya 20 second, lalu CD nya 15 second, dan BC nya 10 second. Totalnya adalah 30 tambah 25 sama dengan 55 second ya. Nah sekarang kita sekarang kipasannya kita menghitung kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata adalah perpindahan bagi total waktu. Perpindahan bagi total waktu. Perpindahannya kita ambil tadi berapa? 100 meter dibagi 55 second. Nah, kamu dapat hitung nih. Gitu. Sedangkan kelajuan rata-rata adalah total jarak bagi total waktu. Total jaraknya tadi 200 meter yang ini. Dengan waktu tetap 55 second. Kamu dapat hitung berapa? Oke. Jadi sangat mudah bukan? Jadi itu cara membedakan antara kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Sekali lagi, kecepatan rata-rata termasuk vektor, sedangkan kelajuan rata-rata adalah skalar. Jadi yang paling penting adalah kamu bisa membedakan bagaimana menghitung perpindahan dan bagaimana menghitung jarak. Karena perpindahan dan jarak adalah dua hal yang cukup berbeda. Terima kasih, mudah-mudahan kamu mengerti. Oke, students, kita masuk dalam topik berpapasan dan menyusul. Ya, berpapasan dan menyusul. Dua topik yang sedikit berbeda. Berpapasan artinya kedua benda saling berpapasan karena dengan arah gerakan yang saling berhadapan-hadapan. Berpapasan. Sedangkan menyusul artinya sebuah benda akan menyusul benda yang lain agar mereka nanti ketemu di titik yang sama. Nah, konsep berpapasan dan menyusul hanya sedikit perbedaan dalam penggunaannya. Ingat aja berpapasan. Apa yang kamu ingat dengan berpapasan? Ingat saja patas. Ya, ingat aja Pak. Patas. Berpapasan, ingat aja patas. Maksudnya apa? Kalau berpapasan, kecepatan ditambah. Kalau berpapasan, kecepatan ditambah saja. Patas, papas, kecepatan ditambah saja. Oke? Sedangkan menyusul, kamu ingat aja syukur. Apa itu syukur? Kalau menyusul, kurangin saja kecepatannya. Menyusul, syukur. Susul, kurangin saja kecepatannya. Mudah bukan? Kalau berpapasan, patas, berpapasan tambah saja kecepatannya. Sedangkan menyusul, syukur. Susul, kurangin saja kecepatannya. Rumusnya adalah waktu papas adalah jarak papas dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2, makanya ditambah. Sedangkan susul, jarak susul dibagi kecepatan 1 dikurang kecepatan 2. Susul, kurangin saja kecepatannya. Mudah bukan? Yuk kita lihat soal. Ada dua mobil bergerak dengan arah yang saling berlawanan. Mobil A bergerak dengan 10 ampere-s, lalu mobil B bergerak dengan 5 meter per second.
kedua mobil dipisahkan dengan jarak 1.200 meter apabila mereka bergerak bersamaan. Apabila mereka bergerak bersamaan dalam waktu yang bersamaan, pada waktu atau pada detik keberapakah mereka akan berpapasan? Ya, yang ditanya adalah pada detik berapakah akan berpapasan apabila mereka bergerak dengan T yang bersamaan. Yuk jawab yuk. Jawab. Dari diagram ini bisa kita hitung. T papasnya adalah jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jaraknya adalah 1.200 meter. Kecepatannya 10 ditambah 5 mph. Maka 1.200 meter per 15 meter per detik. Nah, berapakah ini? 80 detik. Jadi mereka akan berpapasan pada 80 detik kemudian. Mudah bukan? Oke, sekarang kita tentang menyusul. T susul. Oke, berapakah T susulnya jika kedua benda bergerak dalam waktu yang bersamaan? Soalnya adalah sebuah kendaraan A dengan 10 mph bergerak dalam 10 mph akan berusaha menyusul kendaraan B dengan kecepatan 5 mph. Apabila kedua jarak mereka adalah 1.200 meter dan mereka bergerak secara bersamaan, pada detik keberapakah A akan menyusul B? Pada detik keberapakah A menyusul kendaraan B? Oke. Pada detik keberapakah mobil A akan menyusul kendaraan B? Yuk, jawab yuk. T susul sama dengan jarak susul dibagi kecepatan 1 dikurang kecepatan 2. Susul kurangin kecepatannya. Sama dengan jaraknya 1.200 meter dibagi kecepatan 1 mph dikurang 5 mph. Dengan 1.200 meter 5 mph. Ya, kita dapat berapa? 240 second. Oke, jadi waktu susulnya adalah A akan menyusul B pada waktu 240 detik kemudian. Ulangi, A akan menyusul B pada waktu 240 detik kemudian setelah mereka bergerak bersama-sama dari awal. Kira-kira cukup jelas? Terima kasih. Ya, topik berikutnya adalah GLBB atau disebut dengan Accelerated Motion. GLBB sedikit berbeda dengan GLB karena GLBB itu gerak dengan percepatan konstan. Ulangi, GLBB adalah ciri khas dari GLBB gerak dengan percepatan konstan. Atau dengan catatan, dengan kata lain, gerak dengan kecepatan berubah. Nah, kecepatan berubah itu bisa diartikan dua. GLBB dipercepat dan satu lagi GLBB diperlambat.
GLBB dipercepat, artinya kecepatan makin cepat. Sedangkan GLBB diperlambat, kecepatan makin lambat. Makin lambat, dan akibatnya nanti menjadi 0. Secara ticker timer, GLBB dipercepat, jarak dari dotnya makin rapat, dipercepat. Sedangkan GLBB diperlambat, ticker timernya gerakannya makin renggang. Gerakannya makin renggang. Oke. Jadi dengan ciri khas ini kita melihat bahwa GLBB dipercepat, V-nya makin cepat, sedangkan GLBB diperlambat, V-nya makin lambat. Perlu diketahui contoh di GLBB dipercepat. Contohnya adalah gerak kelapa jatuh. Kelapa jatuh dari pohon. Dari pohonnya. Juga contoh yang lain adalah gerak meluncur. Meluncur atau sliding. Ada bidang miring. Ada bidang miring. Nah, sedangkan gerak GLBB diperlambat, contohnya adalah benda yang dilempar ke atas. Benda yang dilempar ke atas secara vertikal. Ya. Benda yang dilempar ke atas secara vertikal itu contoh diperlambat. Atau bola yang menggelinding di pasir. Nah, itu contoh GLBB. Itu contoh-contoh dari GLBB. Oke, kita lanjutkan kembali dengan rumus-rumus pada GLBB. Ya. Pada dasarnya GLBB tetap menggunakan dimensi satuan internasional atau SI. Penting saya tekankan bagaimana cara mengubah satuan bukan SI menjadi satuan SI. Caranya seperti berikut. Jika ditemukan kilometer per jam, ingin diubah ke meter per detik, maka cukup kalikan 5/18. Sangat mudah ya. Gampang sekali ya. Oke. Bagaimana mengaplikasikannya? Sangat mudah. Misalkan saya punya kecepatan sama dengan 72 km per jam. Lalu diubahkan M per S. Maka tinggal kali dengan 5/18. Kalikan saja 5/18. Sehingga 72 kali 5/18 dapat 4, dapatnya 20 meter per second. Oke, sangat mudah bukan? Oke. Sekarang kita masuk dalam rumus-rumus GLBB. Sebuah benda bergerak dari titik A dengan kecepatan awal 0 bergerak menuju titik B dengan jarak menempuh sejauh S. Oke. Pasti di sini kita asumsikan adalah VT. Kalau ini kita anggap saja sebagai V awal atau V0. Oke, saya ulangi. Sebuah benda bergerak dari titik A menuju titik B sejauh jarak S. Anggap di sini sebagai kecepatan awal adalah V0 dan ini adalah kecepatan akhir. Maka rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Lalu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali AT kuadrat
Lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali 2S. Lalu S sama dengan T per 2 dikali dalam kurung V0 ditambah VT. Ini adalah rumus andalan GLBB. Oke, ini adalah rumus andalan GLBB. Ulangi, VT sama dengan V0 ditambah AT, S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S, dan S sama dengan T per 2 dalam kurung V0 ditambah VT. Sekarang apa saja keterangannya? Keterangan apa? Keterangannya apa? Keterangannya adalah VT disebut dengan kecepatan akhir. Kecepatan akhir. V0 disebut dengan kecepatan awal. S adalah jarak tempuh. Lalu A adalah percepatan. Jadi kecepatan akhir ini punya satuan SI M per S, kecepatan awal M per S, jarak dalam satuan meter, dan percepatan meter per second kuadrat. Oke, jadi kalian harus mengerti bahwa keempat rumus ini sangat diperlukan dalam GLBB. Apa aja catatannya? Penting kalian tahu catatan-catatannya sebagai berikut. Yang pertama, jika kecepatan awal dari keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0. Yang kedua, jika benda berhenti, maka artinya VT sama dengan 0. Ulangi, notnya, jika kecepatan awal dari keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0. Jika benda berhenti, berarti VT sama dengan 0, atau kecepatan akhir sama dengan 0. Untuk soal-soal nanti kita bahas di sisi berikutnya. Oke, kita masuk dalam contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari kecepatan 5 m per s meter per detik menjadi 10 meter per detik dalam waktu 10 detik. Hitunglah jarak yang ditempuh. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus bisa mengidentifikasi apa saja yang ada dalam soal ini. Maksudnya, besaran-besaran apa saja yang ada dalam soal ini. Oke, pertama-tama kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Diketahui apa saja? Dari kecepatan 5 m per s, berarti V awalnya dia 5 m per s. Menjadi 10 m per s, berarti VT-nya 10 m per s. Dalam waktu 10 detik, T-nya sama dengan 10 detik. Sudah ini ada pertanyaan? Oke, saya rasa jelas ya. Oke, terus yang kedua yang ditanya jarak yang ditempuh berarti S. Yuk kita jawab. Dari rumus-rumus yang sudah saya sebutkan tadi, maka rumus yang paling tepat apa? Ada dua rumus jarak. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A T kuadrat. Dan satu lagi S sama dengan T per 2 dikali dalam kurung V0 ditambah VT. Oke. Kalau kita menggunakan rumus ini, V0-nya ada. V0 ada, T-nya juga ada. A-nya yang tidak ada. Ini menjadi sebuah pertanyaan. A-nya tidak ada. Bagaimana kita mengetahui A? Kalau dalam menggunakan rumus ada dimensi atau besaran yang tidak diketahui, sebaiknya Anda mengubah atau mencari atau menggunakan rumus yang lain, alternatif rumus yang lain. Kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Oke, ini. Kita cek, apakah T ada? Ada. V0 ada?
Oh, ada. VT-nya ada? Ada. Komplit. Berarti rumus yang kedua yang terpakai. Jadi S sama dengan T per 2 dalam kurung V0 ditambah VT. Masuk. Oh ya, satu lagi yang harus saya kasih tahu, VT itu bukan berarti V kali T, tapi V akhir, T time. Jadi V pada T tertentu. Yuk, kita masukin. T-nya berapa? 10 per 2. V0-nya adalah 5 dan VT-nya adalah 10. Sama dengan 10 per 2 dikali 15. Sama dengan 75 meter. Kenapa sih saya tidak perlu mengubah satuan? Karena satuannya sudah SI. Perhatikan, satuannya sudah SI. Ya, jika satuan sudah SI, maka Anda tidak perlu mengubahnya lagi, langsung menggunakan rumus. Lalu pada jawaban akhir, Anda juga harus menggunakan satuan SI juga. Terima kasih. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman
selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.